percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GSKI Pluit yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa secara virtual Bapak Ibu dimanapun kita berada. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan. Kita bawa kerinduan hati kita bawa ucapan syukur kita, persembahan kita pada Tuhan. Dengan segenap hati Bapa di dalam surga, dimanapun kami berada pagi hari ini, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Itulah satu-satunya yang kami nantikan, yang kami rindukan Tuhan. Kami yang tidak layak ini boleh Engkau layakkan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan lebih sungguh bersama-sama dengan segenap hati, katakan dengan iman, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Kau hadir bagi setiap kami saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, Tuhan. Kiranya memenuhi setiap kami, Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi setiap kami, hadirat-Mu kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar setiap kami, Tuhan, dimanapun kami berada, boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan-Mu, dan membawa pujian sembah kami yang tulus, yang terbaik kepada-Mu, Tuhan. Inilah kerinduan kami, keinginan kami, Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Hadirat-Mu penuhi setiap kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur, Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Izinkan setiap kami datang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, Tuhan. Bersekutu dengan-Mu, menikmati kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, oh Bapa. Kau baik bagi setiap kami. Biar segala pujian syukur kami hanya padamu, Tuhan.
Satu-satunya pribadi yang layak tuh kami sembah, layak tuh kami puji dan kami agungkan. Biar kiranya dimanapun kami berada pagi ini, Tuhan, hadirat-Mu boleh nyata bersama dengan kami. Kehadiran-Mu Tuhan boleh sungguh kami rasakan dan sungguh mengubah hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu. Dan perkenankan setiap kami membawa pujian sembah kami yang terbaik hanya padamu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami buka ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami yang agung, Raja kami satu-satunya penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dimanapun kita berada, kita katakan, amin. Boleh kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami mau bersuka di hadirat-Mu. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, mari kita puji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Biar setiap kami memuji-Mu, biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, namamu mulia Tuhan, namamu mulia. Tiada nama seperti-Mu. Biar segala yang bernafas memuji-Mu, namamu. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Kami bersorak-sorai, sorak-sorai, sukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar semua nafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Sama-sama katakan, biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, namamu mulia Tuhan. Tiada nama seperti-Mu. Biar segala yang bernafas memuji-Mu, haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Sama-sama kita bersorak-sorai, sorak-sorai, sukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Setiap kami memuji-Mu Tuhan, memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia,
pujian kami ini menjadi keharuman di hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, sungguh kami mau bersorak-sorai bersuka cita oleh karena-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan, sorak-sorai bersuka citalah di hadapan-Mu. Setiap kami memuji-Mu, biar yang bernafas memuji Dia. Sama-sama katakan, puji Dia dengan tarian, amin. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu Tuhan, dan kami bersuka di hadirat-Mu. Haleluya. Dimanapun kami berada, kami mau naikkan mazmur kami lebih lagi Tuhan bagi-Mu. Bersuka oleh karena-Mu saja Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran Tuhan sebagai layak. Mari rayakan, Kau hadir beserta kami Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Haleluya. Katakan lagi Bapak Ibu, hari ini harinya, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, kami bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Engkau satu-satunya alasan kami bersuka cita Bapa. Oleh kesetiaan-Mu, oleh kehadiran-Mu bagi setiap kami. Engkau satu-satunya layak dipuji. Bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersuka, boleh kita lambaikan tangan dimanapun kita berada.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam-Mu Tuhan. Oh, bersuka, bersuka. Bersuka, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Kau masih beri bagi setiap kami kesempatan untuk kami boleh datang menikmati hadirat-Mu. Layakan setiap kami Tuhan hidup bagi-Mu. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagi-Mu, disingkat hariku. Tujuanku, indah kerajaan-Mu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mata kami, Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagi-Mu, disingkat hariku. Tujuanku, indah kerajaan-Mu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Ajar kami merenungkan hari-hari hidup kami, biar kami semakin bijak dan berkenan padamu Tuhan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia?
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita dan kami memuji-Mu karena pada hari ini kami kembali Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, kebenaran yang mengubah dan memberkati kami. Dan Roh Kudus, buka hati kami supaya kami mengerti apa kehendak-Mu bagi kami dan kami dapat melakukannya. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa, dan kami mau sambut firman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersuka cita kalau pada hari ini saya dapat kembali bersama dengan Bapak Ibu, karena di beberapa minggu yang lalu di akhir bulan Januari saya mendadak tiba-tiba merasa badan itu begitu lemah ya, dan terasa pilek, kemudian ada yang mengganjal di tenggorokan saya. Nah, sebelum tidur saya minum obat flu, tetapi keesokan harinya waktu saya bangun kok keadaan saya bukannya tambah baik tapi malah tambah parah. Akhirnya saya tes antigen COVID-19 dan hasilnya apa? Positif, Bapak Ibu. Positif. Saya lalu juga tes PCR untuk konfirmasi dan hasilnya benar positif. Ya, padahal saya sudah vaksin lengkap dengan booster juga. Ya, ternyata masih bisa positif juga, Bapak Ibu. Ya mungkin karena saya orangnya selalu bersikap positif. Nah, ya akhirnya saya harus isolasi mandiri Bapak Ibu, ya memang gejalanya ringan dan seperti yang biasa disebut sebagai gejala varian Omikron, memang seperti flu biasa Bapak Ibu. Tapi sekalipun gejalanya memang hanya seperti flu biasa, jangan dianggap ringan. Gejala flu itu ringan bagi saya karena saya sudah divaksin lengkap plus booster. Tetapi bagi yang punya komorbid, bagi yang usia lanjut, tetap harus hati-hati Bapak Ibu, karena masih bisa masuk ke rumah sakit, ya masih bisa dirawat di rumah sakit. Dan varian Omikron ini jauh lebih menular dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Karena itu saya sarankan bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, segeralah divaksin. Kalau bisa dapat booster, segeralah vaksin booster supaya antibodi meningkat. Tapi Pak, katanya divaksin booster ada efek samping. Ya tenang Bapak Ibu. Karena vaksin booster itu dosisnya cuma setengah. Jadi kalau dosisnya satu kan efek sampingnya misalnya bisa sakit kepala. Nah, karena dosisnya setengah jadi sakit kepalanya setengah. Kalau dosisnya satu kan katanya bisa pegal-pegal. Nah, ini mungkin pegalnya setengah badan. Ini bercanda ya Bapak Ibu ya. Dosis setengah itu mengurangi efek samping. Tetapi vaksin booster dapat tetap bekerja dengan efektif. Jadi Bapak Ibu, carilah vaksin booster. Jangan cari lobster. Dan supaya jika Omikron, Tante Mikron itu mengunjungi Bapak Ibu, efeknya ringan. Tapi Pak, saya nggak mau kenalan dengan Omikron. Ya sudah, protokol kesehatan 5M, jalankan dengan ketat Bapak Ibu. Itulah sebabnya kami pun terpaksa menghentikan sementara ibadah tatap muka atau ibadah onsite dan kembali beribadah online. Untuk mengambil keputusan ini pun sangat berat bagi kami Bapak Ibu. Tetapi mau bagaimana lagi? Level PPKM pun sudah dinaikkan oleh pemerintah. Ketika saya terkena COVID-19 pun sebetulnya saya sudah ada jadwal untuk berkhotbah Bapak Ibu. Tapi jelas
Saya tidak mungkin melayani dalam kondisi ini, sehingga saya minta digantikan waktu itu. Dan 2 minggu setelahnya kami pun memutuskan untuk beribadah online. Jujurly, ya kata anak-anak jujurly, sejujurnya ada perasaan kecewa. Saya merasa kecewa karena kena COVID-19, padahal saya sudah divaksin. Saya kecewa karena saya tidak bisa melayani sesuai dengan jadwal. Dan saya juga kecewa karena ibadah onsite yang sudah mulai ramai dihadiri oleh jemaat terpaksa dihentikan. Saya kecewa karena saya sadar tidak mudah untuk mengundang jemaat untuk hadir pada ibadah onsite, Bapak Ibu. Jadi saya mohon ya Bapak Ibu, kalau nanti ibadah onsite sudah dibuka kembali, tolong hadirlah nanti kalau kita buka kembali, kalau kondisi sudah kondusif, sudah memungkinkan, hadirlah Bapak Ibu. Ya, saya minta ya. Nah, Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan, termasuk orang Kristen. Kecewanya bisa besar, bisa kecil. Kekecewaan yang tadi saya alami, itu kekecewaan kecil Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa orang Kristen juga tidak semestinya kecewa. Karena itu saya juga tidak berlama-lama tinggal dalam kekecewaan. Rasa kecewa saya itu mungkin hanya beberapa menit saja Bapak Ibu. Dan saat saya mengalami COVID-19 dan harus isolasi mandiri, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk duduk di kakinya dan belajar mengenai beberapa hal. Salah satunya tentang kekecewaan ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyadari ada orang percaya yang mengalami kekecewaan besar. Ada yang kecewa karena orang yang dikasihinya meninggal karena kena COVID-19. Ada yang kecewa karena bisnisnya tidak bisa beroperasi akibat COVID-19. Ada yang kecewa karena rencana berlibur ke luar negeri, batal lagi. Padahal sudah beli tiket, sudah pesan hotel, tetapi ketika mau berangkat, tes PCR, positif. Ada juga yang kecewa karena setelah menikah, ternyata rumah tangganya berantakan, suaminya lari dengan perempuan lain, atau lebih parah, suaminya lari dengan laki-laki lain. Ada yang kecewa karena anak-anaknya terjerat narkoba. Ada yang kecewa karena dalam rumah tangganya terjadi KDRT. Itu kekecewaan di keluarga. Di gereja juga, kekecewaan bisa muncul dalam berbagai bentuk, besar maupun kecil. Ada orang Kristen yang kecewa dengan gereja. Ada orang Kristen yang kecewa dengan pendeta. Contoh, seorang apologet terkenal yang di Amerika ya, yang setelah meninggal ternyata terbukti hidup dalam kepalsuan karena dia itu ternyata seorang predator seksual, Bapak Ibu. Padahal dia dikagumi oleh banyak orang, termasuk saya. Saya juga membaca buku-bukunya. Saya juga mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ternyata kok begitu. Dan ketahuannya setelah dia meninggal. Ada juga orang-orang Kristen yang kecewa karena orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan ternyata saling menyerang, saling menjelekkan hamba-hamba Tuhan lain di medsos. Tindakan ini melukai banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Sampai ada yang berkata, lama-lama saya jadi ateis saja. Lama-lama saya jadi agnostik aja. Habis kalau melihat urusan gereja dan pemimpin-pemimpinnya ternyata penuh politik, pertentangan, persaingan, perseteruan. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita mengalami kekecewaan seperti contoh-contoh tersebut. Sebetulnya
Hal ini juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Sebagai contoh, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Dia menuliskan surat ini kepada Timotius saat dia mendekam di sel penjara Mamertino di Roma. Mari kita baca Alkitab kita dari 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Surat 2 Timotius ini ditulis sekitar tahun 67 Masehi. Setelah terjadi kebakaran besar di Roma yang pada tahun 64 yang menghancurkan 2/3 kota Roma. Kaisar pada saat itu, yaitu Kaisar Nero, menuduh orang-orang Kristen sebagai pelakunya. Ya, orang-orang Kristen memang dibenci oleh orang-orang Roma pada saat itu. Dan Nero menuduh orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang membenci kemanusiaan. Sebagai akibatnya, pemimpin-pemimpin Kristen juga diburu, termasuk Paulus. Nah, Paulus akhirnya ditangkap di Troas, kemudian dibawa ke Roma. Setelah ini penangkapan Paulus yang kedua ya, setelah penangkapan pertama yang diceritakan oleh kitab Kisah Para Rasul. Setelah penangkapan pertama itu Paulus masih dibebaskan Bapak Ibu dan masih melayani sekitar 5 tahun. Nah, kalau kita baca di 2 Timotius 4 ini, coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Dalam sistem pengadilan Romawi kuno, proses pengadilan itu terjadi dalam 2 tahap Bapak Ibu. Dalam tahap pertama, pihak terdakwa akan memberikan pembelaannya di depan majelis hakim atau kaisar. Dan Paulus berkata, saat dia harus memberikan pembelaan itu, tidak ada orang yang datang untuk membantunya. Tidak ada yang mau bersaksi untuk membantu dia. Semua sahabatnya meninggalkan dia. Seperti Demas yang meninggalkan Paulus di ayat sebelumnya, ayat 10. Jadi Paulus pun mengalami kesepian. Kesepian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saat semua orang meninggalkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus harus berdiri sendiri di hadapan imam besar Kayafas, di hadapan Pilatus, di hadapan Raja Herodes. Paulus harus membela dirinya sendiri di hadapan Kaisar Nero. Mungkin ini kedua kalinya Paulus berhadapan dengan Nero. Kalau di kali yang pertama, Paulus dibebaskan karena orang-orang Yahudi yang menuntut dia tidak hadir dalam sidang. Tetapi di kali yang kedua ini, yang mendakwa Paulus adalah Kaisar Nero sendiri. Dia mendakwa Paulus membenci kemanusiaan dan membenci orang-orang Romawi, sehingga orang-orang Kristen ya yang dipimpin olehnya itu membakar kota Roma. Apa yang disampaikan Paulus dalam pembelaannya tidak membuat Nero mengubah dakwaannya, Bapak Ibu. Nero tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Paulus.
Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, ternyata tidak ada satu orang pun yang mendukung Paulus, membela Paulus, menjadi saksi yang meringankan dia. Nggak ada. Semua sahabatnya meninggalkannya. Itulah sebabnya Paulus berkata di ayat 16, kiranya hal itu jangan ditanggungkan kepada mereka. Bapak Ibu saya tanya, Paulus seharusnya kecewa atau tidak? Ya, sebagai manusia tidak heran jika dia kecewa, karena nggak ada orang yang membantunya sampai akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau kita baca tulisannya, ternyata akhirnya Paulus tidak kecewa loh, atau dia sudah berhasil mengatasi kekecewaannya. Kekecewaannya itu tidak berlangsung lama, dan dia pun meneladani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paulus tidak berharap orang-orang yang meninggalkannya itu dihukum. Paulus tidak berkata, nanti tunggu di pengadilan Tuhan, biar orang-orang itu dihukum oleh Tuhan. Dia tidak berkata begitu, Bapak Ibu. Dia tidak menginginkan orang-orang yang meninggalkannya itu dibinasakan oleh Tuhan. Paulus gak begitu. Paulus masih berharap orang-orang yang meninggalkannya itu tidak harus menanggung kesalahan mereka. Sekalipun mereka lari karena takut dihukum, sekalipun mereka mungkin mengkhianati dirinya dan ingin menyerahkannya kepada orang Romawi. Apa yang dikatakan oleh Paulus adalah, jangan sampai mereka harus dihukum karena apa yang mereka lakukan itu. Paulus mengasihi mereka, Paulus mengampuni mereka, dan dia juga berharap agar Tuhan juga mengampuni mereka. Bapak Ibu, bahkan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, 2 Timotius 4 ayat 14, terhadap Alexander tukang tembaga yang begitu banyak menjahati Paulus pun, ekspresi Paulus juga sebetulnya dia berharap agar Tuhan bertindak adil terhadap Alexander. Paulus tidak berharap Tuhan membinasakan orang itu. Ya, itulah hati Paulus. Dia begitu mengasihi orang-orang yang menjahatinya. Jadi Rasul Paulus tahu, sekalipun orang-orang yang meninggalkannya itu mementingkan keselamatan diri mereka sendiri, atau jikapun mereka menginginkan Paulus mati, tangan Allah yang tak tampak itu selalu beserta dengan Paulus. Dan Allah tetap memegang kendali untuk memberikan yang terbaik bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus berserah pada Allah. Dan jika sekalipun dia harus mati, dia menerimanya sebagai yang terbaik bagi dirinya. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dan terlebih lagi dia tidak menyalahkan Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa untuk mengatasi kekecewaan, yang pertama, jangan berfokus kepada orang lain. Jangan berfokus kepada orang lain. Jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada orang lain. Kekecewaan akan timbul manakala kenyataan ternyata berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan kekecewaan itu akan makin besar jika yang menyebabkan kenyataan berbeda dengan yang kita harapkan itu adalah orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita kagumi, yang kita jadikan panutan. Saya pernah mendengar orang berkata, ekspektasi adalah akar dari segala sakit hati. Paulus akan kecewa berat jika dia mengharapkan sahabat-sahabatnya hadir untuk membantunya sebagai saksi dalam pembelaannya di pengadilan. Tapi Paulus tidak berfokus pada manusia. Nah, yang kedua Bapak Ibu, untuk mengatasi kekecewaan, jangan berfokus pada keadaan. Jangan berfokus pada keadaan.
Jangan berkata, aduh kenapa sih macet? Aku jadi terlambat nih, aku jadi ketinggalan pesawat nih. Aduh mengapa aku dilahirkan sebagai orang Indonesia? Mengapa aku tidak dilahirkan sebagai orang Jepang atau orang Korea? Mengapa Jakarta banjir tepat di hari pernikahan? Nah, Bapak Ibu, Paulus bisa kecewa berat juga kalau dia berfokus pada keadaan yang mengharuskannya meringkuk di penjara Mamertino yang gelap itu, dan bukannya melanjutkan misi penginjilannya dan secara bebas mengunjungi gereja-gereja. Tapi dia bisa mengatasi kekecewaan itu. Pertanyaannya, mengapa Paulus tidak kecewa, Bapak Ibu? Karena dia berfokus pada Tuhan. Maka agar tidak kecewa, yang ketiga adalah arahkanlah fokus kita pada Tuhan saja. Arahkanlah fokus kita pada Tuhan saja. Seperti yang ditulis oleh Paulus di ayat 17 tadi. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sekalipun tidak ada yang mendampingi Paulus, Tuhan tetap mendampinginya. Jadi di saat sulit, di saat sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita, bertentangan dengan ekspektasi kita, di saat situasi yang terjadi mengecewakan kita, Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Tentu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak secara fisik berdiri mendampingi Paulus. Ya jelas tidak. Tetapi Paulus percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia mengimani janji Tuhan dalam firman-Nya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dia juga percaya kepada apa yang dituliskan dalam ayat-ayat lainnya seperti Mazmur 139 ayat 8. Coba kita lihat. Mazmur 139 ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus, baik di bumi, di atas bumi, maupun di bawah bumi. Jika sang raja di atas segala raja mendampingi Paulus, bagaimana mungkin dia tidak kuat menghadapi raja biasa, seorang manusia yang bernama Nero. Kuasa Tuhan yang empunya langit dan bumi itu beserta dengan Paulus. Bukan supaya Paulus dilepaskan dari hukuman mati, tetapi seperti yang dikatakannya di ayat 17, supaya dengan perantaraan Paulus, Injil diberitakan dengan sepenuhnya kepada semua orang di tempat itu, kepada orang-orang bukan Yahudi atau kepada orang-orang Romawi, supaya mereka mendengar Injil, supaya Nero, Kaisar Nero mendengar Injil, supaya orang yang terkuat di dunia, penguasa adidaya di zaman itu mendengar Injil. Memang Paulus sadar Bapak Ibu, itulah tujuan hidupnya, itulah misinya. Coba kita lihat Roma 15 ayat 20 dan 21. Roma 15 ayat 20 dan 21. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak kecewa sekalipun dia ditinggalkan oleh semua orang. Karena melalui pengalamannya yang seharusnya mengecewakan itu, Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang yang paling berkuasa di dunia di zaman itu. Dan Paulus pun bersyukur karena dia masih dilepaskan oleh Allah dari mulut singa, katanya di ayat 17. Maksudnya,
Dia tidak langsung dibunuh Nero pada saat itu. Kaisar Nero itu terkenal kejam, Bapak Ibu. Dia membunuh ibunya sendiri. Dia membunuh istri pertamanya. Dia meracuni saudara tirinya. Tetapi Paulus masih diizinkan hidup. Mengapa? Karena tugas Paulus belum selesai di hadapan Allah. Allah masih menginginkan Paulus melayani. Bagaimana mungkin di dalam penjara? Ya, dia melayani dengan menulis surat kepada Timotius. 2 Timotius ini ditulisnya di penjara. Menguatkan Timotius agar pelayanannya masih dapat tetap berjalan. Dan kerajaan Allah masih mengalami kemajuan sekalipun di tengah suasana aniaya. Nanti setelah tugasnya selesai, barulah waktunya tiba bagi Paulus. Maka Bapak Ibu, mari berfokuslah kepada Tuhan. Sebab jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, sekalipun itu mungkin mengecewakan kita, itu berarti Dia mempunyai rencana di balik peristiwa itu. Dan itu yang terbaik. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Agar kita digarapnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau demikian Bapak Ibu, buat apa kita kecewa? Buat apa kita kecewa? Nah, kita lihat apa selanjutnya yang dikatakan oleh Paulus. Dalam ayat 18, 2 Timotius 4 ayat 18 kita baca kembali. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, poin keempat, agar kita tidak kecewa adalah kita harus percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Kita harus percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Coba kita perhatikan di sini bahwa Paulus meyakini bahwa Tuhan akan melepaskannya dari segala yang jahat. Setiap usaha yang jahat. Dan akan menyelamatkannya. Tapi kita tahu, itu tidak berarti Paulus akan terhindar dari hukuman mati. Yang dikatakan oleh Paulus adalah apa? Usaha-usaha yang jahat untuk menjatuhkan dirinya tidak akan berhasil. Usaha-usaha yang jahat untuk membuat Paulus meninggalkan Tuhan tidak mungkin berhasil. Dan malahan dengan kematiannya, Tuhan akan menyelamatkannya dari segala usaha jahat itu. Dan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itulah dia memuji Tuhan dan bersuka cita. Dia tidak takut mati Bapak Ibu. Karena kematian itulah yang akan membawanya bertemu dengan Tuhan. Karena itu mari kita pelajari lebih rinci lagi apa yang dituliskan Paulus. Yang pertama, semua usaha yang jahat akan berakhir. Semua usaha yang jahat akan berakhir. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dikecewakan oleh berbagai kejahatan yang terjadi, karena ada orang-orang yang tidak suka kepada saudara, membenci saudara, ingin saudara jatuh, tidak ingin saudara berhasil, karena itu mereka mengkhianati saudara, memfitnah saudara, dan Bapak Ibu sudah bosan dan muak atas segala kejahatan tersebut. Dengar dan ulangi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini. Ulangi, katakan. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Sekali lagi. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Bapak Ibu, semua usaha yang jahat itu akan berakhir. Karena Tuhan akan melepaskan kita dari itu semua selama-lamanya. Kapan? Paulus menulis ini di saat dia menghadapi kematian, Bapak Ibu. Artinya,
pada saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak ada kejahatan lagi yang bisa mengganggu kita. Nah, bukannya kita berharap untuk segera mati, bukan. Ya, karena seperti Paulus, tugas kita pun belum selesai. Kalau belum selesai, Tuhan juga tidak mengizinkan kita mati, Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting di sini adalah Paulus yakin bahwa usaha-usaha yang jahat itu tidak akan berhasil menjatuhkannya. Bisa tidak? Kita pun meyakini hal yang sama. Mari kita baca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus lagi di Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu, bisa enggak kita berkata hal yang sama? Kita tidak akan memisahkan diri dari Kristus, bahwa kita menganggap kasih-Nya itu lebih berharga dan lebih mulia dari apapun, sehingga kita tetap bertahan di pihak-Nya, sekalipun kita mengalami penindasan, penganiayaan, kesesakan, dan seterusnya. Atau jangan-jangan kita malah memisahkan diri dari Kristus karena kita terpikat oleh keindahan dunia. Seperti Demas yang meninggalkan Paulus karena mencintai dunia di 2 Timotius 4 ayat 10. Ya Bapak Ibu, waspadalah. Karena kalau hal-hal yang buruk itu tidak bisa menjatuhkan kita, mungkin iblis menggunakan hal-hal yang menyenangkan. Seperti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu, kita akan bertahan sampai akhir. Dan percaya usaha yang jahat itu akan berakhir dan tidak bisa menjatuhkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan daripada apapun dan siapapun. Amin. Nah, yang kedua tadi Paulus berkata, kita akan masuk ke dalam kerajaannya di surga. Kerajaan dunia ini memang sering mengecewakan kita, Bapak Ibu. Dunia ini kan memang sudah terkutuk. Bangsa bangkit melawan bangsa. Maksudnya negara-negara akan bersitegang dan berujung pada konflik terbuka seperti perang. Pemimpin-pemimpin dunia yang tidak sempurna bisa membuat kesalahan yang menyusahkan kita. Ekonomi bisa bergejolak, naik turun. Pandemi dapat terjadi kembali. Setelah COVID-19 yang berlangsung ini, masih ada kemungkinan bahwa dunia akan berjumpa dengan pandemi yang lain, akibat virus yang lain, akibat bakteri yang lain. Tetapi kita punya harapan bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kerajaannya di surga. Amin. Apalagi yang mengecewakan kita kalau begitu. Itulah sebabnya Paulus bersukacita dan dia memuji Tuhan. Dia tidak takut mengalami kematian. Sebab dia pernah menulis baginya itu lebih baik. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Maka harapan yang sama juga harus kita miliki. Dan dengan harapan itu kita bisa bebas, merdeka dari segala kekecewaan. Kita berharap Tuhan membebaskan kita dari segala kejahatan di dunia ini dan membawa kita ke kerajaan surga. Ya tentu harapan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Kalau tidak, orang-orang yang hidupnya nggak kudus itu kan takut mati, Bapak Ibu. Takut menghadap Tuhan, mereka tidak siap menghadap yang Maha Kudus. Sekalipun itu berarti mereka dibebaskan dari segala kejahatan, mereka tidak siap. Mengapa? Karena mereka sendiri masih jahat. Maka, mari saya ajak Bapak Ibu, hiduplah takut akan Allah dan hiduplah dalam kekudusan. Sehingga kita bisa mempunyai harapan yang benar dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengecewakan kita lagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari melangkahlah di hari-hari kehidupan kita ini dengan tetap fokus kepada Tuhan dan kerajaannya.
berharap kepadanya, maka kita pun akan bebas dari segala kekecewaan. Jangan habiskan energi kita dan memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang mengecewakan kita. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu senantiasa berada bersama kita. Tangan yang kuat itu bekerja sekalipun kita tidak melihatnya. Rencananya akan terpenuhi, sekalipun awalnya kita tidak mengerti. Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat, dan mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi BCA Mobile. Jika tidak menggunakan BCA, saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Silakan scan QR Code yang tampil di layar. Ikuti Elevate Service hari ini pukul 13.30 dengan tema The Mask, dilayani oleh Pastor Michael Sony Suryawan. Premier di channel YouTube Elevate Live by Faith. Adik-adik Sobat Bigen, ayo ikut ibadah sekolah minggu melalui Zoom hari Minggu ini pukul 13 untuk kelas Joy, Hope, dan Love, serta pukul 14 untuk kelas Faith. Hai Teens, mari bergabung dalam ibadah remaja GSKI Pluit, makin erat dan melekat, setiap minggu pukul 10 melalui Zoom. Ikuti juga Komsel eHome setiap Sabtu pukul 19.30, juga melalui Zoom. Ikuti Instagram kami untuk info lebih lengkap. Sobat muda, mari bergabung dalam Komsel Youth eHome setiap Jumat, pukul 20 di Zoom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengumuman kita. Mari kita berdiri, kita berdoa, dan kita sambut berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu atas penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena Engkau juga sudah beserta dengan kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Bapa, kami mau Tuhan untuk berfokus hanya kepada-Mu. Kami percaya kepadamu, pada firman-Mu, pada janji-Mu, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kami, dalam kehidupan kami, dalam segalanya itu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sembuhkanlah segala kekecewaan kami. Kami yakin kalau kami selalu berfokus padamu, maka kami pun akan mengatasi segala kekecewaan kami. Dan kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Roh Kudus, biarlah Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami, supaya kami dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kami dapat hidup bebas dari kekecewaan. Dan kami pun senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkatilah persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu yang akan dipergunakan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Dan sertailah kami dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini, agar dalam apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan usaha kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, kami boleh makin berkenan di hadapan. Kami boleh makin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan Bapa, sertailah anak-anak-Mu khususnya dalam masa pandemi COVID-19 yang belakangan ini kembali meningkat. Biarlah Engkau cukupi kebutuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Dan biarlah Engkau mengajar mereka untuk terus berfokus kepadamu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sekarang di akhir ibadah ini,
Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu atas kami dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara semua, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang diberkati kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah raya kita pada hari ini. Pada pukul 13.30, ikutilah Elevate Service di channel Elevate Live by Faith dan subscribe, karena kami percaya ibadah ini pun sangat memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa subscribe channel YouTube GSKI Fluid. Kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.